Shalom. Sukacita sekali saat ini fellowship nasional ya untuk IRMC di Bogor 29 Juli 2025. Saya akan menyampaikan tema yang tentunya adalah tema mengenai arah kekristenan akhir zaman. Saya mengambil tema waktu kritis bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin saat ini melihat bahwa bangsa Israel itu mulai enak, perang mulai berkurang, saudaraku. Tetapi saat-saat ini sesungguhnya merupakan masa-masa kritis bagi bangsa Israel, karena di dalam waktu yang tidak akan lama lagi bangsa Israel akan dilawat secara dahsyat oleh Roh Kudus. Akan terjadi pemeteraian atas bangsa Israel, kemudian rencana Tuhan itu akan digenapi. Saudara, saya akan memberikan sedikit panduan kepada saudara bahwa gereja Tuhan saat ini hampir mendekati saat melahirkan perkara besar. Kita secara tahap demi tahap dibimbing dari pintu gerbang, ruang kudus, dan akhirnya ruang maha kudus, saudaraku. Ketika pemeteraian Israel ini terjadi, nanti saya sampaikan berulang kali, kalau saudara mendengar tentang berita bertobatnya bangsa Israel, di mana Israel bertobat dan bilangannya mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu merupakan kegenapan dari firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4. Nah, kalau itu sudah terjadi, saudaraku, maka masa yang disebut dengan harpazo itu sudah dekat, saudaraku. Saya gambarkan gereja saat ini ibarat orang yang siap untuk melahirkan perkara besar, penuh teriakan rohani, bagikan seorang yang mengandung dan hendak melahirkan. Jadi kalau kita menunggu masa harpazo, itu nanti ada cara penyembahan, ada cara ibadah di mana kita akan menyatu di dalam roh dengan seluruh jemaat orang percaya di seluruh penjuru bumi. Kita menyatu di dalam sembah. Itu kegiatan kita ketika nanti digambarkan gereja itu mulai mengandung, saudaraku. Saya akan menerangkan mengenai Wahyu pasal 12 ya. Jadi kita itu nanti akan memiliki cara untuk berteriak kepada Tuhan, itu bagaikan seorang mengandung yang hendak melahirkan. Saudara, kalau orang mengandung di masa tuanya kemudian hendak melahirkan, itu teriakannya bagaimana? Keras? Wah, teriak keras gitu, marah-marah gitu, saudaraku. Saya betul-betul pengen tahu ini, saudaraku. Coba sekarang kita akan membaca dulu Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dibaca Pak Rudi ya. Perempuan dan naga. Ya. Maka tampaklah satu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Saudara,
suatu ketika kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan itu laksana seorang wanita yang berteriak akan melahirkan, saudaraku. Coba misalkan orang Batak ya, ini kalau melahirkan, ibu-ibu Batak itu teriakannya gimana? Keraskah? Huras bah gitu? Enggak kan? Kan enggak ya? Pasti tidak. Huras bah, cepat keluar, kan enggak? Pasti teriakannya itu satu teriakan lembut, erangan yang lembut, tetapi kuat menahan beban, kuat menahan penderitaan. Itu erangan dari seorang wanita yang mengandung, saudaraku. Jadi tidak merupakan ucapan-ucapan yang keras ya, saudaraku. Nah, misalkan orang Batak mengandung mau melahirkan, apakah teriakannya huras-huras itu? Tidak, saudaraku. Apakah teriakannya keras? Tidak. Orang Jawa pun begitu, saudaraku. Mungkin saking sakitnya kemudian bilang, wih jangkrik ini, dan keluar. Enggak, saudaraku. Teriakannya itu satu teriakan erangan lembut. Dan teriakannya itu tertuju, tentunya yang disebut adalah mempelai pria, Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya itu, saudaraku. Jadi di akhir zaman kita akan memiliki satu beban yang berat untuk melahirkan orang-orang sempurna di akhir zaman, yang disebut dengan orang-orang yang harpazo atau diangkat hidup-hidup atau dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya, nanti di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Jadi kita akan memiliki erangan seperti keluhan dan penderitaan seorang wanita yang hendak melahirkan. Ya, yang dari Papua mungkin kalau melahirkan tuh teriaknya gimana itu? Kalau melahirkan, saya tuh pengen tahu betul, saudaraku. Kan sama ya, paling ya, teriakannya suatu teriakan yang merintih, aduh, kemudian berteriak, teriakan-teriakan yang lembut, bukan teriakan-teriakan yang kasar dan keras. Sebagai mempelai anak domba, saudaraku, orang-orang yang layak untuk paling tidak itu diungsikan, saudara harus memiliki sifat seperti itu. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki erangan atau satu tangisan batin yang tidak kasar, lembut, tetapi kuat. Saudaraku, lembut tetapi kuat. Seperti saya teringat dengan lahirnya Nabi Musa ya, saudaraku. Pada waktu itu terjadi pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki ya, saudaraku. Tetapi dikatakan bahwa orang Ibrani itu kuat, wanita Ibrani itu kuat menanggung beban. Begitu dia melahirkan, bidan belum datang, itu sudah lahir. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Kalau kita sudah semakin dekat kepada Tuhan, teriakan kita ini akan semakin terkontrol. Teriakan yang lembut. Tuhan, saya itu gambarkannya susah ya. Saya itu kalau sedang menderita banget begitu, saudaraku, saya enggak berteriak lagi kepada orang, saya menangis dengan erangan terseduh. Saudara pernah ke Israel, pernah saya ajak untuk bersujud di batu di mana Tuhan Yesus Kristus bersujud meneteskan air mata. Seperti itulah, saudaraku, air mata ini jatuh. Saudaraku, saya yang sulit menangis ketika di tempat itu, saudaraku, meneteskan air mata terseduh-seduh. Saudaraku, bukan dengan teriakan yang keras, teriakan yang terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras jadi kerasukan. Saudaraku,
teriakannya itu lembut. Seorang mempelai wanita kepada mempelai laki-lakinya itu teriakannya lembut. Jadi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2, kita akan memiliki cara menyembah kepada Tuhan itu dengan cara-cara yang lembut tetapi sangat bermakna. Rasakan seperti ketika saudara itu bersujud di tempat di mana Tuhan Yesus dahulu bersujud ketika mau disalibkan. Sekiranya mungkin, ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripada, sampai berdoa beberapa kali. Di situ kalau kita berdoa pasti menangis. Saudara, saya ini yang tahan tangisan. Ketika saya menyentuh batu itu, saudaraku, saya bersujud. Ada satu rasa, di mana rasa itu merupakan rasa yang sangat hormat, sangat takjub, sangat menghormati Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria, sebagai raja di atas segala raja. Nah, saudara, ketika saudara nanti menunggu masa harpaso, saudara itu harus memiliki tangis seperti itu. Seperti suasana ketika saudara berdoa di tempat Tuhan Yesus Kristus dahulu berdoa sampai peluhnya itu bagaikan darah, ya, seperti menitikkan darah, diabetes gitu ya, saudaraku. Jadi sampai seperti itu, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang-orang percaya yang nanti imannya itu mencapai tingkatan yang ditentukan oleh Tuhan, bahwa dia akan minimal diungsikan, itu maka harus memiliki karakter doa seperti ketika saudara berdoa di tempat itu, ya, ketika kita bersama berdoa di batu tempat Tuhan Yesus Kristus dulu bersujud kepada Bapa berdoa. Dia sangat sedih. Hati kita mesti memiliki perasaan yang seperti itu. Musiknya dikecilkan saja, saya kurang persen. Jadi kita harus memiliki perasaan yang seperti itu. Perasaan yang begitu dalam mengasihi Tuhan. Saya akan sampaikan kepada saudara, ini belum banyak disampaikan di forum-forum di luar, bahwa di akhir zaman ini sebetulnya sudah berulang saya sampaikan, tetapi perlu saya sampaikan. Di akhir zaman Tuhan itu memiliki 3 metode di dalam menyelamatkan umatnya, ya saudaraku. Yang pertama, nanti orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, ini akan langsung harpaso, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Ini sama dengan ruang Maha Kudus di bait suci Allah, langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang nomor 2, saudaraku, gereja akhir zaman itu juga akan diselamatkan Tuhan dengan metode diungsikan. Bahasa aslinya Tubeugo, dibawa ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Karena rohaninya ruang kudus itu belum sempurna, belum bisa harpaso, maka perlu disempurnakan di padang belantara pengungsian itu selama 1260 hari. Dan nanti di akhir 1260 hari itu pun, saudaraku, orang-orang yang diungsikan itu akan sempurna dan diangkat juga di dalam satu acara besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Dilanjut sekarang Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga dan ke selanjutnya. Ayat yang ketiga. Ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya.
segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, perhatikan, ini nomor 1, ini ruang maha kudus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini metode pertama yang dikerjakan oleh Tuhan. Orang-orang yang rohaninya mencapai ruang maha kudus itu akan langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Bahasa aslinya itu harpazo. Saudaraku, kenapa demikian? Karena sesuai dengan pola tabernakel, ruang maha kudus. Dan ini menjadi prioritas utama diselamatkan Tuhan. Ini menjadi prioritas utama juga untuk dihancurkan iblis. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ketiga dari Wahyu 12 tadi, maka iblis itu sebetulnya ingin menghancurkan anak laki-laki itu. Bukan ingin menerkam wanita itu, saudaraku, tapi anak laki-laki. Saudaraku, artinya apa? Anak laki-laki itu begitu dahsyat. Pada zaman Nabi Musa, ya ini Musa. Ibunya Yokebed, saudaraku. Pada zaman Tuhan Yesus, ya ini Tuhan Yesus. Ibunya Maria. Di akhir zaman yang akan melahirkan orang-orang sempurna itu adalah gereja Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan, yang akan memiliki kadar iman ruang maha kudus, itu sangat diintai oleh iblis. Maka saya selalu pesan pada saudara, kemanapun saudara pergi itu jangan lupa berdoa. Mau naik pesawat, berdoa dulu supaya pesawatnya jangan oleng ya di atas. Nanti oleng, takut berdoanya di atas. Ya Tuhan tetap mau nolong, tapi kan saudara kadung takut. Mau naik apa saja, mau naik kendaraan apa saja, berdoa. Mau pergi kemana saja, berdoa dulu. Menjadi tradisi kita sejak lama bahkan. Dan waktu kita ke Israel selalu kita praktekkan, kemanapun kita melangkah, kita pergi, selalu kita awali dengan doa. Saudaraku, untuk melahirkan orang-orang sempurna ini butuh perjuangan berat, sampai dikatakan tadi isak tangis kita itu seperti tangisan kita ketika kita bersujud di batu di mana Tuhan Yesus bersujud. Waktu itu ada suasana seperti itu. Kemudian ayat yang ke-6, ya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu, Wahyu 12 ayat 6. perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ini metode yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Kristen di akhir zaman adalah dengan cara diungsikan, dan ini banyak, lebih banyak daripada yang harpazo, lebih banyak. Saudaraku, diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, atau 42 bulan. Di mana pada masa itu dunia sedang dilanda masa antikris. Saudaraku, yang ruang maha kudus sudah dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Kemudian yang ruang kudus ini diungsikan ke padang belantara pengungsian untuk disempurnakan selama 1260 hari, dan di akhir 1260 hari itu nanti juga akan sempurna juga di dalam satu peristiwa yang namanya perjamuan malam kawin anak domba. Ayat 14 dari Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu 12 ayat 14. Ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Ya, jadi yang akan membawa saudara diungsikan, kalau tidak bisa harpazo, saya berharap saudara itu diungsikan. Itu 2 sayap burung nasar
Itu peristiwanya seperti ketika Elia dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael balapan dengan Raja Ahab yang naik kereta dan Elia menang. Seperti ketika Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia, peristiwanya seperti itu, masih di bumi. Saudaraku, kalau yang harpaso tadi, saudaraku, yang Wahyu 12 ayat yang kelima, itu badannya sudah diubah di dalam tubuh kemuliaan, karena dia diberi tugas untuk menghakimi bumi, untuk menghakimi malaikat-malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Kalau saudara dalam badan seperti ini, tidak bisa. Saudara berjalan di tempat angker sedikit sudah takutnya minta ampun, berjalan di kuburan, di rumah yang sudah lama tidak dihuni, saudara merinding sendiri, ya. Jadi kalau saudara tidak diubahkan, itu saudara tidak akan bisa menggenapi firman bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi. Kok menghakimi bumi, saudaraku? Saudara ketemu tentara-tentara luar negeri, kalau saudara ke luar negeri itu takutnya ya minta ampun ya, bukan apa ya, tapi memang kalau sedang di negara orang, apalagi ke Israel begitu, saudaraku, itu pemeriksaannya begitu ketat ya, di perbatasan-perbatasan. Bagaimana saudara itu mau menghakimi manusia kalau badan saudara belum diubahkan? Maka perlu yang namanya harpaso untuk supaya saudara bisa menghakimi bumi, menghakimi malaikat-malaikat, juga untuk menggenapi firman bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Yudas menuliskan seperti itu. Nabi Musa juga menuliskan Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Saudaraku, itu guna orang harpaso. Jadi harpaso itu gunanya untuk itu, saudaraku. Kemudian orang-orang yang diungsikan kepada belantara pengungsian, ini adalah tingkatan ruang kudus. Dan ada lagi, saudaraku, yang tertinggal di masa antikris. Itu disebut keturunan yang lain dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Coba dibaca Wahyu pasal 12 ayat 17. Ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Jadi wanita yang ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, selain memiliki anak yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatanya, itu juga punya jutaan anak lain yang tertinggal, ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka kalau ada satu teori yang mengatakan, oh, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 itu darah Yehuda yang nanti akan melahirkan seorang anak kemudian dibawa kepada Allah. Tidak benar, saudaraku, karena wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu juga punya jutaan anak yang lain, keturunan yang lain yang tertinggal. Saudaraku, jadi ini rahasia dari Wahyu pasal 12, rahasia dari ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Di akhir zaman Tuhan akan menyelamatkan umatnya dengan 3 metode itu. Saya berharap saudara, apalagi yang tergabung di dalam kegerakan Kitab Wahyu, paling tidak nanti masuk kepada orang-orang yang diungsikan, yang rohaninya mencapai ruang kudus. Jangan kanak-kanak rohani. Amin. Jangan kanak-kanak rohani. Paling tidak saudara harus menjadi orang-orang Kristen yang rohaninya ruang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sampaikan pada saudara kapan ketiga peristiwa penting itu terjadi, yaitu dalam hitungan laksana orang yang mengandung dan melahirkan setelah Israel dimeteraikan. Saudaraku, ingat baik-baik, makanya kalau ada berita yang valid, ya, sekarang ini masih banyak hoax.
Katanya di Israel mulai terjadi pertobatan-pertobatan, gelombang rohani yang luar biasa. Ada benarnya, tapi belum valid. Belum sejumlah 144.000. Belum berjumlah jutaan. Nah, kalau nanti ada berita valid, berita aktual, Israel ada pertobatan, orang-orang Israel menerima Tuhan Yesus dan jumlahnya signifikan, ratusan juta, ratusan ribu atau jutaan. Kalau di dalam Alkitab ditulis 144.000 suku keturunan Israel, maka hitungannya itu, saudaraku, laksana orang yang mengandung dan melahirkan. Kalau dahulu ini digambarkan dengan Maria, ya, yang dilawat oleh malaikat Gabriel pada bulan yang ke-6. Dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Maria itu dilawat malaikat Gabriel. Nah, di akhir zaman bangsa Israel itu juga akan dimeteraikan seperti Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai sadar. Jadilah padaku menurut kehendakmu sebab aku ini hamba Allah. Makanya di dalam pemeteraian dituliskan, janganlah engkau merusakkan bumi dan langit sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Saudara, itulah Maria akhir zaman. Makanya kalau nanti Israel itu, saudaraku, terjadi pertobatan massal yang jumlahnya signifikan, ratusan ribu, dan beritanya aktual, sudah toh, saudara, tentang pengangkatan, tentang harpaso, itu waktunya seperti hitungan orang yang mengandung dan melahirkan. Kita akan membaca Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dibaca Pak Rudi. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Amin. Ini mendapat salam dari malaikat. Saudara, kalau cewek mendapat salam dari cowok itu rasanya gimana, saudaraku? Berbunga-bunga. Nah, ketika Maria ini mendapat salam bukan dari cowok, saudaraku, dari malaikat. Bayangin, saudara, didatangi malaikat dapat salam, kan malah wedi, saudaraku, takut. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Salam malaikat itu artinya apa? Itu ternyata artinya adalah pemeteraian, saudaraku, kepada Maria. Di akhir zaman, lewat kegerakan kuda putih, kita akan melakukan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel, dan Roh Kudus akan memeteraikan Israel sampai jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-30 dibaca. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, terus Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." ya, ini dulu person melahirkan person, ya, saudaraku. Maria satu orang melahirkan Tuhan Yesus juga satu orang. Tapi nanti di Wahyu pasal 12 itu, gereja Tuhan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu akan melahirkan 3 output. Yang pertama anak laki-laki yang langsung harpaso, yang kedua adalah orang-orang yang mencapai ruang kudus yang diungsikan, kemudian yang ketiga adalah keturunan yang lain. Jadi anaknya itu banyak. Kalau itu diartikan darah Yehuda, keliru, saudaraku, karena dia juga punya jutaan anak yang lain di Wahyu 12 ayat 17. Saudaraku, ini pengajaran untuk saudara. Kalau nanti diterangkan seseorang Wahyu 12 ayat 1 dan 2 itu darah Yehuda, bukan, saudaraku. Dia punya anak jutaan jumlahnya di Wahyu 12 ayat 17, dan juga sudah ditulis di Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Ayat selanjutnya, ayat berapa tadi? Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi.
Terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35, ini pemeteraian yang terjadi kepada Maria. Yuk dibaca. 35. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus? Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37 dan 38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kalau di Wahyu pasal 7, ketika pemeteraian Israel itu terjadi, nanti kita akan bandingkan. Ini Maria ini sampai sadar bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu Maria dimeteraikan. Pada saat Maria dimeteraikan oleh Roh Kudus itu, dia sudah ngerti berapa bulan lagi ngelahir nih, saudaraku. Amin kan, saudaraku? Amin. Ketika Maria diberitahu malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung oleh Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu dia sudah ngerti. 9 bulan lagi pasti melahirkan, itu pasti, saudaraku. Nah, ketika nanti bangsa Israel itu lewat lawatan malaikat, lewat doa-doa yang kita lantunkan, kita 2 kali ke sana, saudaraku. Pertama melantunkan doa makrifat di 7 tempat, dan hasilnya luar biasa. Yang kedua bahkan fellowship dengan suku-suku di Israel, dan hasilnya juga luar biasa. Mereka sudah mau merangkul saudara-saudaranya di dalam suku-suku Israel itu untuk percaya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebulan setelah itu meledak perang besar kemarin, saudaraku. Jadi terus program yang ketiga kan sebetulnya mau seminar, jadi ditunda dulu ya, saudaraku. Tidak apa-apa, rencana Tuhan, saudaraku, ada sesuatu yang mau Tuhan kerjakan. Nah, seperti ketika Maria itu mendapatkan salam, dimeteraikan oleh Roh Kudus, mengandung bayi Yesus, demikian pula ketika bangsa Israel itu dimeteraikan dengan jumlah yang pasti yang ditetapkan Alkitab, maka waktunya itu, saudara jangan tanya pada saya, tapi ngitung waktunya orang mengandung dan melahirkan itu piro gitu, saudaraku. Jangan tanya pada saya, ini kan tinggal 9 bulan lagi toh Pak Petrus, aja tokan ngono. Saudaraku, tanyalah. Nanti kalau ada betul bangsa Israel itu bertobat, sejumlah 144.000 suku keturunan Israel itu bertobat. Sudah melihat deh, itu sudah deket banget masa Harpaso. Wahyu 12 ayat yang kelima. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Dibaca Pak Rudi. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya, dulu Maria, sekarang Israel, dan juga gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Dibaca ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ya. Jadi sebelum terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel, seperti Maria yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan ini bilangannya ditetapkan oleh Tuhan 144.000. Nanti tunggu berita valid itu, dicek, nanti jangan-jangan beritanya hoak. Sekarang banyak berita memang
menyatakan bahwa di Israel terjadi gelombang rohani yang luar biasa, orang-orang dilawat Roh Kudus, orang-orang mulai percaya Yesus. Tapi dicek apakah itu sudah memenuhi kuota yang ditetapkan oleh Tuhan ini betul-betul, ataukah itu merupakan satu berita yang berasal dari artificial intelligence. Karena sekarang itu bisa bikin berita, saudaraku, yang ngomong itu sudah dari artificial intelligence, saudaraku. Jadi yang ngomong bukan kayak saya begini, tapi robot, ya, saudaraku. Seperti itu, sudah selidik itu, saudaraku. Kalau beritanya valid, itu sudah dekat. Nggak perlu nanya berapa lama lagi. Seperti Maria, jadilah padaku menurut kehendakmu, karena aku adalah hamba Allah. Dan di sini janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Saya akan memberitahu Wahyu pasal 7 ayat yang ke-1 ini, saudaraku. Ini rahasia loh, saudaraku. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Saudaraku, senjata apa yang bisa menahan angin, saudaraku? Seolah-olah nanti kalau senjata ini diledakkan, angin itu akan tersedot ke tempat tersebut, saudaraku, dan udara akan menjadi rusak, darat akan menjadi rusak, lautan menjadi rusak, pohon-pohonan menjadi rusak. Maka saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, kalau bangsa Israel itu belum dimeteraikan yang namanya senjata nuklir, senjata pemusnah massal yang bisa merusakkan darat, yang bisa merusakkan lautan, yang bisa merusakkan pohon-pohonan, itu masih di stop. Nanti dulu, aku harus memeteraikan hamba-hambaku dulu, seperti Maria dimeteraikan oleh malaikat Gabriel itu dulu, saudaraku. Nah, sekarang kita berada di dalam waktu yang krisis ini, saudaraku. Kita berada di dalam critical time, artinya waktu yang kritis, waktu krisis, di mana kita menunggu pertobatan Israel, saudaraku. Kalau pertobatan Israel terjadi, dahsyat nanti, saudaraku. Saudara, ayat 4 dari Wahyu pasal 7. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. 144.000. Kalau kemarin yang kita layani baru 400-an, ya, saudaraku, dari suku-suku keturunan Israel. Ketika mereka itu ingin segera merangkul saudara-saudaranya di dalam seminar, saudaraku, malah terjadi satu gejolak, tertundalah, saudaraku. Tapi ada rencana Tuhan. Nanti kalau Tuhan utus kita ke sana, ya berangkat lagi, saudaraku. Ya secara daging memang ya bukan takut, ya, memang seperti apa, ya, seperti ketika Tuhan Yesus itu disuruh oleh Roh Kudus untuk berdoa, sehingga sekiranya mungkin lalukan cawan ini. Kayaknya kita itu males loh, saudaraku, ke Israel, saudaraku. Kalau bukan karena Roh Kudus, males loh, saudaraku. Habis duit banyak itu, saudaraku. 2 kali ke Israel tuh bisa beli mobil jelek-jelekan gitu, saudaraku. Jadi, saudaraku, kalau bukan karena Roh Kudus, kita males ke sana, saudaraku. Tetapi karena Roh Kudus, karena pemeteraian harus terjadi, dan ini sudah kita mulai lakukan kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel. Kita sebagai Zaitun liar itu punya kewajiban untuk menjangkau bangsa Israel. Di dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai ke 31, saudara bisa baca sendiri nanti di rumah, saudaraku. Jadi Tuhan itu sebenarnya menunggu-nunggu gelombang pertobatan bangsa Israel sebelum dikatakan murka Tuhan yang menyala-nyala itu menghantam seluruh bumi, saudaraku.
Tuhan itu begitu besar usahanya hendak kembali menyayangi Israel. Seperti yang sudah dilihat melalui apa yang kita kerjakan saja, jangan mengambil hal-hal yang jauh dulu. Melalui apa yang kita kerjakan, terlihat dari apa yang kita kerjakan dengan agenda kegerakan Kuda Putih, kita sudah melakukan 2 kali lawatan ke Israel. Gelombang pertama kita melepaskan doa pemeteraian untuk bangsa Israel di 7 tempat yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Itu kita laksanakan bulan November 2024. Kemudian gelombang yang kedua, kita fellowship bersama ratusan jemaat Israel atau sisa-sisa Israel yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dan mengabarkan supaya secepatnya mereka itu merangkul saudara-saudaranya, teman-temannya untuk percaya kepada Injil. Sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Itu kita laksanakan pada bulan Mei 2026. Nah, kemudian program yang ketiga yang sedang kita pergumulkan kemarin ketika mau kita kerjakan, dan memang ada beberapa hal yang belum memenuhi syarat sehingga memang belum bisa ke sana ya saudaraku. Ada agenda lagi, yaitu seminar untuk hamba-hamba Tuhan Israel. Kita sedang menunggu petunjuk Tuhan kapan pelaksanaannya. Kalau Tuhan suruh lagi ya menyang saya saudaraku. Meskipun suasananya di sana bom menderu di mana-mana, kalau Tuhan suruh berangkat saudaraku. Oh, jangan takut. Kita itu utusan-utusan Kristus yang harus bekerja bukan di tengah suasana yang enak saja, di tengah deru perang. Begitu kita pulang ke Indonesia, belakang kita ada bom saudaraku. Kemarin itu tahu saudaraku, sebulan setelah kita dari Israel terjadi perang besar saudaraku. Ini satu gelombang rohani yang begitu dahsyat, yang luar biasa saudaraku. Memang pemeteraian Israel ini di tengah suasana yang pertama hilang damai sejahtera. Ini kuda merah ya. Sedikit-sedikit orang itu saling curiga, saling marah, dikit-dikit mudah marah saudaraku. Kemudian di tengah-tengah suasana resesi, sekarang mulai terasa saudaraku, bahkan sudah terasa. Dan kemudian yang lebih parah lagi, akan terjadi perang yang melanda 1/4 wilayah bumi. Ini saya betulkan. Kalau yang dahulu itu 1/4 penduduk bumi mati. Tulisannya tidak begitu saudaraku aslinya. Aslinya tuh perang itu akan memakan 1/4 wilayah bumi. Saudara bisa selidiki di dalam bahasa aslinya. Bukan 1/4 penduduk bumi mati, bukan saudaraku, tapi 1/4 wilayah bumi. Saudaraku, perhatikan itu baik-baik saudaraku. Indikasi bahwa Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8, kalau perang itu meliputi 1/4 wilayah bumi, yaitu bisa mungkin Timur Tengah saudaraku, atau Afrika atau Eropa saja saudaraku, 1/4 bumi diporo papat gitu saudaraku. Jadi indikasi bahwa Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 itu bukan perang nuklir, adalah keberlangsungannya yang lama dan diberi batasan wilayah yang terdampak, yaitu 1/4 wilayah bumi. Sedangkan perang nuklir itu saudaraku hanya dibatasi oleh jam saja. Saudara bisa melihat di Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 15 ya. Ketika nanti ditulis 1/3 penduduk bumi mati. Nah, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 15 itu menulis seperti itu. Perang nuklir itu dibatasi oleh jam. Makanya ketika Wahyu 9 ayat 13 sampai 15 itu terjadi, saudaraku, nanti dikatakan untuk melepaskan malaikat yang sudah ditentukan pada harinya, pada jamnya, pada bulannya saudaraku. Perang nuklir itu hitungannya hari dan jam saudaraku. Jadi kalau ada
mungkin beberapa nuklir meledak itu, saudaraku, hitungannya itu hari, saudaraku, dan korbannya sangat banyak. Saudaraku, kita juga akan mempelajari lebih lanjut ya, saudaraku. Setelah Israel itu nanti bertobat dan dimeteraikan, kemudian berjalan beberapa bulan barulah diizinkan Tuhan terjadi berbagai rangkaian bencana akibat tiupan sangkakala, dan ini akan melibatkan bencana nuklir. Jadi sebelum Israel dimeteraikan, nuklir belum meledak, saudaraku. Tetapi ketika Israel nanti sudah dimeteraikan, maka Tuhan akan izinkan, saudaraku, bencana pemusnah massal itu terjadi. Dan ini ditetapkan menurut jam dan hari terjadinya. Kita akan membaca Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 15. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi supaya saudara lebih mengerti lagi. Wahyu 9 ayat 13 sampai 15. Sangkakala yang keenam. Ya. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. 15, perhatikan. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, kalau perang nuklir ditulis, saudaraku, bulan, jam dan hari dan bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Kalau Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8 tadi, seperempat wilayah. Bisa saudara cek di dalam bahasa aslinya. Bukan seperempat penduduk bumi, tapi seperempat wilayah bumi. Karena Tuhan belum mengizinkan perang nuklir, saudaraku. Tetapi nanti setelah Israel itu dimeteraikan, Tuhan akan loss, saudaraku. Akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan kalau Israel itu sudah dimeteraikan, maka tidak akan ada penundaan lagi, seperti ditulis dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 itu, saudaraku. Jadi malaikat yang berwajah matahari yang digambarkan dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu, saudaraku, yang di tangannya memegang gulungan kitab kecil yang terbuka. Itu apa tuh, saudaraku? Prestasi. Dia berani ngomong kalau 9 bulan lagi akan terjadi harpazo, itu karena dia punya prestasi untuk pertobatan Israel, saudaraku. Ini gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat. Wahyu pasal 10. Bukti bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel. Dan nyata, nanti ada bukti nyata Israel itu bertobat betulan. 144.000 atau bahkan jutaan terjadi pertobatan seperti itu, maka malaikat ini akan berani berseru, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, kalau Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 4 tadi masih ditunda. Jangan engkau merusakkan bumi, darat, laut, pohon-pohonan sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami. Tetapi di Wahyu pasal 10 sudah diloskan sama Tuhan, saudaraku. Artinya malaikat ini berani bersaksi, berani bersumpah karena dia punya prestasi untuk pertobatan Israel. Iya, saudara, nggak usah menyangka-nyangka malaikat itu siapa, apa orang dari Papua, apa orang dari mana, jangan dikira-kira begitu. Biar semuanya berjalan menurut kehendak Roh Kudus, atau bahkan mungkin ada jajaran saudara ada di tempat ini atau masih agak jauh di sana, tapi nanti dia akan punya prestasi untuk pertobatan bangsa Israel ini, saudaraku. Ini makanya dia berani bersumpah bahwa tidak akan ada penundaan lagi, karena saudaraku,
bangsa Israel yang dahulunya termeterai di Wahyu pasal yang ke-5, saudaraku, itu bangsa Israel itu hatinya seperti termeterai oleh 7 meterai, tapi di tangan malaikat ini terbuka. Artinya ini tanda wisuda. Makanya tokoh ini berani sumpah. Sudah kalau Israel itu bertobat sejumlah 144.000, maka masa Harpaso itu nggak ada penundaan lagi, tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 6 dibacakan. Wahyu 10 ayat 1 sampai 6. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat yang turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, sedikit saya terangkan. Ini sering saya terangkan tapi biar lebih jelas. Aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Tiang api ini yang membimbing bangsa Israel ketika di pengungsian di padang gurun. Jadi yang membimbing tiang awan dan tiang api. Kemudian jadi bangsa Israel itu setelah Exodus, ya, yang memimpin perjalanan bangsa Israel itu adalah tiang awan dan tiang api, sampai dengan dibentuknya tabernakel. Perintah pembuatan tabernakel itu tetap tiang awan dan tiang api juga memimpin sebagai tanda kehadiran Tuhan kalau di tabernakel. Saudaraku, ini ceritanya nanti panjang kalau saya menceritakan tentang tiang awan, tiang api, itu memang pimpinan Tuhan. Jadi malaikat ini memimpin bangsa-bangsa yang ibaratnya begitu sedang berada di suasana tidak menentu untuk merebut keberhasilan di akhir zaman. Saudaraku, kemudian dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ini kitab yang di dalam kitab Wahyu pasal 5 itu termeterai, disegel dengan 7 meterai. Di tangan malaikat ini kitab itu terbuka. Saudaraku, artinya apa? Saudaraku, lewat kepemimpinan tokoh ini, saudaraku, bangsa Israel itu bertobat, sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya tokoh ini berani sumpah. Saudaraku, seperti saya sampaikan tadi, kalau sudah diketahui Maria itu dimeteraikan oleh Roh Kudus dan mendapatkan janji dari salam malaikat, maka hitungannya itu sudah jelas banget, saudaraku. Nah, ketika dalam kepemimpinan malaikat ini bangsa Israel berhasil dimeteraikan, saudaraku, maka malaikat ini akan berani ngomong, sudah, lihat, tidak akan ada penundaan lagi, dan waktunya itu seperti waktu orang yang mengandung dan melahirkan, saudaraku, mengandung sampai melahirkan. Nah, kita harus mulai punya pola sembahyang yang demikian, ya saudaraku, nangis guguk di hadapan Tuhan Yesus Kristus, seperti ketika kita sujud pada batu di mana Tuhan Yesus pernah bersujud itu, saudaraku, nangisnya betul-betul nangis, saudara, nggak bisa tahan. Itulah tangisan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kedua tadi, tangisan orang-orang kudus di akhir zaman yang akan diselamatkan oleh Tuhan dengan cara yang dahsyat, tangisan mempelai. Itu seperti itu, bukan tangisan yang teriak-teriak, tangisan seorang wanita yang melahirkan anak. Itu sebetulnya saya pengen tahu, itu piye toh gitu. Kalau orang Batak melahirkan anak itu teriakannya dulu gimana? Saya pengen ngerti. Ya, itu ya pasti teriak, ya. Teriaknya lembut, tapi saya yakin lembut, bukan bahasa-bahasa kasar, meskipun orang Batak itu terkenal ceplas-ceplos, tapi ketika dia berteriak akan melahirkan pasti lembut. Yang disebut ya suaminya, saudaraku. Yang disebut ya Tuhan. Orang Jawa pun begitu. Kalau dia itu akan melahirkan seorang anak, dia juga
berteriak, nggak misoh-misoh, saudaraku. Sedang hamil, perutnya besar, misoh-misoh, jancuk ini metu-metu. Itu gawat itu, saudaraku. Itu orang yang sedang mengandung Roh Kudus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu mulutnya nggak boleh kotor seperti itu. Nah, dan tangisan saudara juga bukan tangisan yang urakan. Saudara, nanti kalau doa ya, ingat ketika Tuhan Yesus sujud di batu itu, menangislah seperti itu nanti ketika berdoa. Loh, jangan saudara kemudian tiru-tiru orang melahirkan, nanti saudara kelumah terus malah berteriak-teriak sama kesurupan, saudara, nanti saudara malah kelumah. Kelumah itu apa ya bahasa Indonesia itu? Terlentang. Saudara jangan terlentang. Kalau dipenuhi Roh Kudus ya, sujudlah. Para rasul, para nabi, orang-orang kudus, kalau dipenuhi oleh Roh Kudus dia sujud. Saudaraku, ini bedanya, saudaraku. Ya, kalau memang orang yang sedang melahirkan tadi kalau berteriak ya terlentang ya, tapi itu jangan ditiru yang itu ya. Saudara, karena orang kudus itu kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengeluarkan suara yang lembut, tetapi suara itu kuat, membebat hatinya, kuat menanggung beban-beban yang berat di dalam hidupnya. Suara yang lembut itu membuat dia kuat menanggung permasalahan-permasalahan hidupnya. Bukan saudara harus teriak-teriak kalau sedang menghadapi masalah berat. Berlakulah seperti Wahyu pasal 12 yang kedua itu, berteriak seperti orang yang mau melahirkan. Teriakannya itu tentunya teriakan yang lembut, yang betul-betul menyentuh hati, itu didengar Tuhan. Saudaraku, jadi tadi saya diingatkan, nanti kalau sembahyang mulai miliki hati seperti ini, seperti ketika kita sujud di tempat Tuhan Yesus sujud itu, kita menitikkan air mata, mencucurkan air mata. Jangan kita teriaknya terlalu keras ya. Orang yang melahirkan kan teriaknya nggak keras-keras ya, nggak seperti yang saya contohkan tadi, terus malah ngumpat-ngumpat. Saudaraku, orang Papua meskipun dia badannya kuat, suka sorak-sorak, oh ya, kalau melahirkan ya nggak gitu, saudaraku. Nggak kemudian, enggak. Pasti lembut juga teriakannya, meskipun orang Papua itu kuat. Seperti orang Ibrani dahulu juga begitu. Bahkan sampai bidannya itu orang ngerti, saudaraku. Coba dibaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 14 coba. Keluaran pasal 1 ini tentang cerita kelahiran Musa. Keluaran 1 ayat 14. Ya. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Terus Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Terus Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Amin. Orang Ibrani itu dahsyat, saudaraku. Melahirkan itu rocot gitu, rakakian sambat, saudaraku. Saya itu pernah ketawa. Ada kisah ya, seorang ibu yang sudah nggak tahan melahirkan di becak itu ada. Saya dulu pernah dengar cerita itu, saudaraku. Begitu nggak tahan, sudah mau melahirkan ya.
Jadi orang Ibrani itu kuat. Saudara itu juga begitu. Kalau akan melahirkan sesuatu yang dahsyat, yang besar, itu lebih baik senyap tapi mengena daripada hura-hura tapi enggak mengena, saudaraku. Senyap mengena, senyap tapi sahdu, senyap menyentuh hati, senyap tapi membuat jiwamu itu kuat. Seperti perempuan-perempuan Ibrani itu ketika melahirkan, saudaraku, jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Bidannya baru mau datang udah selesai, saudaraku. Kuat perempuan Ibrani. Kalau perempuan Mesir, saudaraku, tidak, teriak itu ya itu tadi, wah, aduh, teriak. Kalau orang Ibrani nggak gitu, teriaknya itu sadu, kuat menanggung beban, saudaraku. Saudara, jadilah orang-orang yang kuat menanggung beban, sehingga saudara nanti layak mendapatkan kuasa yang dahsyat untuk rencana Tuhan di akhir zaman. Jadi saya menyampaikan hal ini supaya menjadi pengetahuan pada saudara, pembukaan rahasia firman tentang Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Saudara harus memiliki sikap seperti itu, kuat menghadapi beban yang berat di dalam isak tangismu yang sendiri, yang sahdu, seperti ketika Tuhan Yesus Kristus bersujud di batu itu. Kita pernah sujud di sana, kita mencucurkan air mata semua. Saya lihat semua di sini menangis. Ya, semua menangis di sini, saya lihat mencucurkan air mata baru menyentuh tempat Tuhan Yesus bersujud itu sudah menangis, menyembah Tuhan. Seperti itulah, saudaraku, yang akan membuat saudara sangat diberkati. Dan saya tidak akan mengajarkan saudara bahasa roh, terus bahasa roh saya supaya ditiru sama saudara, enggak, saudaraku. Tetapi roh itu akan mengajar saudara menurut apa yang dikatakan roh itu kepada mulut saudara untuk mengatakannya. Saya nggak akan mengajari saudara bahasa roh saya, kemudian ben saudara podo karo aku gitu, tak ajari bahasa rohku. Enggak, saudaraku. Saudara dengar sendiri saja kalau saya berbahasa roh itu malah lembut. Kita kalau sembahyang rata-rata semua begitu. Yang ada di tim ini bahasa rohnya sendiri-sendiri. Wah, ketika di dalam gua saya dengar ini bahasa rohnya Pak Helbert. Wah, ini dahsyat ini. Wah, ini bahasa rohnya Ibu Lena. Ini sedang bergumul untuk sesuatu masalah. Sebetulnya saya ngerti, tapi nggak saya omongkan nanti. Bahasa rohnya Pak Yohanes itu juga sadu beda-beda bahasa rohnya itu, saudaraku. Nggak harus sama. Nanti kalau saya ngajari saudara bahasa roh yang sama nanti keliru, tidak seperti wanita yang berteriak di Wahyu pasal 12 ayat yang kedua tadi. Saudara, Wahyu pasal 12 itu di dalam pola tabernakel terkena pada Shekinah glory, cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau mempelai pria itu bersuara di atas tutupan grafirat di antara dua kerub, ya, kemudian ada cahaya Shekinah glory. Yang berhak berbicara di situ cuma Elohim, cuma Roh Kudus, saudaraku. Jadi yang berhak bicara dari atas tabut tutup pendamaian itu hanya Roh Kudus. Kalau ada roh lain kok berbicara di atas tabut, itu salah, saudaraku. Lancang, saudaraku. Ada roh lain mengaku, saudaraku, berbicara dari atas tabut. Tabut itu tatanya Tuhan. Saudaraku, salah, lancang. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi mengenai bahasa roh saya tidak akan mengajar saudara. Roh Kudus akan mengajari saudara bahasa roh masing-masing yang begitu dahsyat. Amin. Tuhan akan memeteraikan saudara dengan caranya yang begitu luar biasa. Namun
Kalau tabut perjanjian itu saudaraku tadi yang di atasnya ada suara dari atas tutup pendamaian, suara mempelai pria, suara Tuhan. Tabut juga mengeluarkan suara. Suaranya seperti Wahyu 12 ayat yang ke-2 tadi, saudaraku, berteriak lembut, lirih. Itu kan tabutnya, saudaraku. Tabut itu kan terdiri dari tabut perjanjian, kemudian tutup dari tabut perjanjian. Nah, Tuhan itu berbicara di atas tabut. Di dalam tabut itu rupanya ada suara juga, saudaraku. Suaranya mempelai wanita tadi yang berteriak kesakitan. Saudaraku, ini rahasia loh, saudaraku. Saudara cerna baik-baik, saudara milikilah bahasa roh yang benar, jangan tiru-tiru, saudaraku. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan cara yang begitu dahsyat. Saudara juga jangan suka kesurupan ya. Saya ini pesen sama saudara. Orang kesurupan itu, aduh sudah parah. Itu tubuhnya sudah diinjak-injak sama kuasa kegelapan. Ya, hari ini yang masuk roh, misalkan dari pantai utara, besok yang masuk roh dari pantai selatan. Lain waktu lagi masuk lagi roh. Jangan suka kerasukan ya, ingat baik-baik. Orang yang dipenuhi Roh Kudus nggak bisa kerasukan. Praktekan ya. Nanti kalau saudara di tempat yang mengerikan, jangan saudara sampai ikut-ikutan. Misalkan ada semacam uji nyali deh. Saudara ikut, nggak akan kerasukan saudara itu. Saudara itu punya Tuhan yang dahsyat kuat, punya roh yang dahsyat dan kuat. Jadi jangan kesurupan, karena kesurupan itu satu ciri yang tidak baik, ciri dari dahulu Saul itu juga sering kerasukan sebelum akhirnya ditinggalkan oleh Roh Kudus dan kemudian mencari petunjuk kepada arwah. Ya, setelah dia sering kesurupan, akhirnya lama-lama minta petunjuk arwah. Arwahnya siapa? Gurunya Samuel. Dan yang keluar itu bukan arwah Samuel, itu penipuan. Itu bukan arwahnya Samuel betulan, itu iblis yang menyerupai Samuel yang dipanggil oleh wanita dari Endor itu, saudaraku. Jadi kisah-kisah seperti itu di akhir zaman nanti akan banyak. Dan ini terkait dengan suatu rahasia bahwa antikris itu akan duduk di bait Allah. Kan tertulis ya, saudaraku, di Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Kemudian di ayat lain, pendurhaka itu akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Di akhir zaman akan ada orang-orang itu yang dimasuki oleh roh jahat, tapi mengaku kemasukan roh yang lain, saudaraku. Roh nenek moyang, roh orang-orang suci. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu, saudaraku, kalau dimasuki oleh roh lain itu mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Duka Roh Kudus itu, saudaraku. Makanya kalau ada orang kesurupan itu mendukakan Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus, kenapa tanya sama arwah? Kenapa tanya pada roh lain? Ya, meskipun saudara punya kakek, nenek, itu orang-orang suci, mereka meninggal, saudara jangan bertanya pada arwahnya mereka ya. Saudara bertanya pada Roh Kudus. Di dalam hati saudara itu ada Roh Kudus. Jangan membuat Roh Kudus berduka dengan bertanya kepada arwah, kepada dunia orang mati. Saudaraku, ini satu rahasia yang berkaitan dengan bahwa di akhir zaman itu nanti pendurhaka itu akan duduk di bait Allah. Di akhir zaman itu akan banyak orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, saudaraku, yang tampil seolah-olah pembela kebenaran padahal tidak. Saudaraku, kiranya ini menjadi berkat untuk saudara pada sore hari ini. Kita akan melaju di dalam kegerakan yang semakin solid. Kita buang segala macam rasa benci,
rasa marah pada teman, pada saudara. Jangan ada rasa iri. Kalau ada teman kita lebih hebat dari kita itu kita harusnya senang, saudaraku. Tapi kadang tidak ya, ada teman kita lebih hebat, itu menjadi nggak senang, saudaraku. Hal semacam itu jauhi, karena membuat orang tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat teman kita sukses, kita ikut senang. Kita melihat hamba Tuhan lain sukses, kita ikut senang. Kita melihat keluarga, famili kita, teman kita sukses, kita ikut senang. Nah, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian.